weak, no mercy. All I got is working, never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. 그리움이 됐을 때 아무리 찾아봐도 너는 없었고 이별이 영원함이 됐을 때 어디도 너는 없구나 지겹게 아파하고 Jungkook menarik napas berat, dadanya terasa sesak setiap mengingat dan membayangkan bagaimana kekasihnya duduk sendirian menunggu kedatangannya yang tak kunjung datang. Jungkook menyesal, sampai-sampai ia membenci serta mengumpati dirinya sendiri. Pewawancara turut merunduk sendu antara terharu dan tertawa samar. Bukan karena apa, di mata sang pewawancara, Jungkook sangatlah lucu, menangis, dan berbicara terbata-bata dengan disaksikan oleh banyak orang. 나의 곁에 남아서 여전히 너만 없더라 기억을 따라가다 추억을 만나게 되면 우리 다시 만날까 그때는 Nada bicaranya sangat bergemetar. Di satu sisi, si pewawancara menahan tawa mati-matian, sampai-sampai tangan kanannya menutup mulutnya sendiri agar tidak terlihat oleh Jungkook. Wajah Jungkook pagi ini berhasil menggemparkan jagat raya Korea Selatan. Tak terkecuali orang tua si topik utama, tertanggung-tanggung, kaki Tuan Hwang bahkan sampai lemas, membuat tubuhnya terduduk di lantai kamar. Di sisi lain, secangkir kopi yang bertengger sempurna di tangan Nyonya Hwang jatuh tak tertolong lagi. Pemandangan televisi pagi ini membuat saraf-saraf keduanya berhenti beroperasi. 웃어봐 슬퍼하지만 말고 괜찮아. Tuan Hwang dibuat habis kesabarannya. Seumur hidup, ia sama sekali tidak berekspektasi tinggi agar putrinya yang berotak bebal itu disukai oleh pria. Apalagi ini pria konglomerat, atasan tempat di mana ia bekerja.
Tapi dengan sialannya, Yeon justru mengabaikan yang menurut Tuan Hwang kesempatan emas ini. 세상이 널 힘들게 해도 이 시간이 다 지나가면 모두 다 널 이해할 거야. 웃어봐 늘 곁에 있잖아. 사랑해 내 말이 들리니 누가 뭐래도 널 믿고 있는 내가 함께 있잖아. 웃어봐 내 눈을 바라봐. 사랑해. Tak perlu hitungan menit, Tuan Hwang langsung suka dan menyetujui seandainya putri bebannya itu disukai oleh pria seperti Tuan Jongkook. Oh, sangat sempurna. Kesempatan emas sekali. Dan mungkin seluruh orang tua juga akan bertindak yang sama. Siapa yang sanggup menolak pesona John Jongkook? Kaya raya, tampan, luar biasa cerdas. Oh, Jongkook, definisi pahatan Tuhan yang sempurna. Hanya orang bodoh yang bisa menolaknya, dan itu Yeon. Begitulah pikir Tuan Hwang ketika mendeskripsikan luar biasa bodohnya Yeon karena telah mengabaikan sosok John Jongkook. Dalam sekejap, Mama Yeon berhasil merajai puncak perbincangan setiap sudut mulut berada, terutama para mahasiswa. Bahkan namanya kini telah menggeser hingga menuju puncak Twitter. John Jongkook, putra kedua dari keluarga konglomerat, menyukai gadis berotak bebal dan tak memiliki prestasi apapun. Apa yang telah dilakukan oleh gadis itu? Begitulah pikiran orang-orang saat ini. Penampilan Jongkook di layar berita berhasil menjadikan sebagian besar gadis-gadis di kampus patah hati. Hilang sudah harapan mereka. Bahkan mereka telah mendeklarasikan jika hari ini menjadi hari patah hati nasional. Popularitas Jongkook dan Taehyung sebagai dosen baru di kampus ini memang tidak perlu diragukan lagi. Tak tanggung-tanggung, setiap hari, bahkan mereka berdua selalu menerima bingkisan dari gadis-gadis kampus yang memujanya. Oh no, don't you know I'm loco? I saw you and knew what I was trying to do. I had to play it real smooth, and once I finally made my move, I went crazy over you. Over you, only you. I went crazy over you. I won't be the only one like you made me. You can't blame me. Swear once you get a taste, you gon' take my place. You love me crazy. I'ma be mad till you get me back in them arms. Give me all you got. Agaknya begitulah perbincangan panas yang menyebar ke seluruh sudut kampus hari ini. Mina yang berjalan di tengah-tengah mereka lama-lama dibuat geram sendiri. Tangan gadis itu mengepal kuat-kuat. Emosinya telah memuncaki ubun-ubun. Semenjak tampilnya Jongkook di TV, Mina berkeliling mencari presensi Yeon. Dan satu kenyataan yang baru saja ia dapatkan adalah Yeon mengambil cuti selama sebulan. Jadinya Mina tidak bisa interogasi Yeon secara langsung. Padahal kalau berhasil bertemu, Mina ingin sekali memaki
maki-makian mati-matian, mengumpat, dan mungkin ujung-ujungnya saling tarik-menarik rambut. Panas sekali pokoknya. A little bit of black with a little bit of pink, but ain't a little about this. Been living a bit. Your crib could fit in my crib. Pretty as don't gotta say no more. Look at my face and they know they've seen it before. Made it to vote. Put that pop, back and pop at the top. Tangan Mina menggebrak meja, membuat Nayeon dan Yuri melonjakkan tubuh ke atas seketika. Seram juga kalau Mina marah. On the game in high heels. 조용히 살고 싶은데 다른 여자애들처럼 엄마는 왜 날 이렇게 나눠서 내 삶을 피곤하게 하는지 I'm so high 너무 예뻐. Nayeon dan Yuri menggeleng. Mina menginstruksikan agar kedua temannya itu mendekat, karena ia tidak ingin pembicaraan ini sampai didengar oleh orang lain. So high 난 너무 예뻐요. I'm so fine 난 너무 매력있어. I'm so cool 난 너무 멋져. I'm soいつから悩んでいますか私の心はどうして憂いていますか Routine direction をしなくてどこから Where are we from どこへ Where will we go 思い当たるゴールはないの迷ってるのにまだもう分岐点後戻りはできないの Can you repeat Nayeon dan Yuri mulai mengangguk-angguk paham. Kini mereka mengerti arah jalan pikiran sahabatnya ini. Mina akan menggunakan kemenangan lombanya untuk mengancam Prof Jongkook. 痛みを食らいたい I can cry cry 戻れない That's my life Leave everything behind but you La 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 That's my life 何もいらない but Nayeon dan Yuri mengacungkan dua ibu jarinya ke arah Mina. Cerdik sekali sahabatnya ini. Mina menampilkan senyum kebanggaannya. Berhasil atau tidak, pokoknya ia harus berhasil membawa pulang piala itu. Ia yakin dengan kondisi kepintaran luar biasanya, ia mampu memenangkan lomba. Jongkook memejamkan mata. Tangan kanannya meremat kertas yang seharusnya akan ia gunakan untuk mengetik soal persiapan. Lantas Taehyung tetaplah Taehyung, seujung jari pun ia tidak takut dengan segala ancaman Jongkook. Yang dilakukan pria itu justru merapikan dasi sang adik. Jongkook menghempas kasar tangan sang kakak, sampai-sampai tubuh Taehyung terhuyung ke lantai. Sudah menjadi kebiasaan mereka berdebat dan saling main fisik seperti ini. Pernah beberapa tahun lalu, keduanya harus dilarikan ke rumah sakit karena bertengkar hebat hanya alasan seekor anjing.
Jungkook sudah tidak tahan lagi. Detik berikutnya, ia mengangkat laptop di depannya, lalu dilemparkan ke arah Taehyung. Walaupun tidak mengenai tubuh sang kakak, namun Taehyung tersungkur dan tangannya membentur meja. Sialan, emosi Jungkook adalah satu hal yang tak pernah bisa Taehyung hadapi. Sedangkan di balik pintu, terdapat seorang gadis yang lengkap dengan penutup kepala serta masker wajah. Gadis itu Hwang Yeon. Setelah namanya menjadi perbincangan hangat, Yeon berniat menemui Jungkook. Penampilannya sangat tertutup, sampai-sampai temannya tidak mengenali. Yeon takut dibully. Namun mendengar pertengkaran hebat dari dalam, niat Yeon bertemu diurungkan begitu saja. Ucapan demi ucapan Taehyung benar-benar menancap tepat sasaran sekali di hati gadis Hwang, sehingga Yeon lebih memilih lari dan meninggalkan lorong tersebut. Yeon menatapi wajahnya sendiri di balik cermin. Sepanjang perjalanan di wilayah kampus, telinganya benar-benar panas. Apa orang yang tidak pandai di akademik harus menerima diskriminasi seperti ini? Apakah dunia hanya milik orang-orang cerdas di pelajaran? Yeon merunduk beberapa saat, air matanya menetes. Namun detik berikutnya ia kembali mengangkat wajah dan menyeka aliran itu. Yeon mulai mengikat rambutnya, tatapannya menajam, menunjukkan tatapan semangat membara. Hinaan memang sangat menyakitkan, namun jika hal itu menimpa beberapa orang yang tepat, justru hinaan akan dijadikan sebagai alat untuk kembali memupuk semangat. Bersedih boleh saja, hal yang lumrah. Namun terpuruk terlalu lama, jangan. Tuhan masih memberikan kaki, tangan, serta alat-alat lainnya untuk bersatu padu, membentuk komponen yang luar biasa. Dan kita sebagai manusia harus menggunakannya sebaik mungkin. Jemarinya menari teramat piawai, memetik not demi not tanpa celah sedikit pun. Yoongi dan Ae yang berdiri di depannya terpaku kagum. Kedua mata mereka tak mampu untuk berkedip. Yeon memainkan itu dengan memejamkan matanya. Kata demi kata hinaan, seolah menari-nari, mengelilingi kepalanya. Setiap detail hinaan ia lampiaskan pada petikan jari.
Yeon tersenyum seraya memandangi alat musik itu. Jemarinya merayap dari ujung kanan alat menuju ujung kiri. Di satu sisi, Jungkook tengah disibukkan dengan kegiatan menggembleng Nina, Nayeon, dan Yuri. Meskipun tubuhnya berada di ruangan ini, namun pikiran Jungkook melayang kemana-mana. Pandangannya kosong. Setelah kejadian beberapa hari yang lalu, apa yang diharapkan ternyata tak kunjung menghubunginya, mengakibatkan Jungkook terus-menerus begadang mengamati layar ponsel sepanjang malam. Tapi ternyata hasilnya nihil, hanya menghasilkan kantung mata yang menghitam. Jungkook tidak lagi konsentrasi untuk mempersiapkan anak didiknya mengikuti lomba. Jika saja bisa memilih, Jungkook ingin merebahkan tubuhnya di atas kasur saja, seraya memeluk ponsel. Namun petuah sang nenek setiap harinya berhasil membawa Jungkook untuk tetap semangat dalam melanjutkan hidup. Jika dia jodohmu, maka sejauh apapun ia pergi, akan tetap kembali lagi padamu. Begitulah petuah sang nenek yang tak pernah absen sehari pun. Sedangkan yang diajak bicara masih tidak merespon. Pandangannya melamun ke arah lantai. Mina semakin dibuat emosi jadinya. Sudah entah yang keberapa kali Jungkook selalu tidak fokus seperti ini. Mina benar-benar dibuat kesal. Gadis itu meninggalkan ruangan Jungkook begitu saja, lelah sekali.